Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bermanfaat bagi diri kita ataupun bermanfaat bagi orang lain. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, jangan lupa kita menerapkan 3M. Walaupun pembelajaran kita dari rumah masing-masing, setidaknya kita mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita semua dapat terlindung dan terbebas dari COVID-19, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita mengisi absen terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link Google Form yang sudah Ibu share di grup. Jika ada yang tidak bisa absen melalui Google Form, bisa chat pribadi ke Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, marilah kita mereview terlebih dahulu pembelajaran pada minggu kemarin. Yang pertama yaitu tentang sholat berjamaah. Apa yang kamu ketahui tentang sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Dilanjut yang kedua, yaitu tentang syarat sah dalam sholat berjamaah. Syarat sah dalam sholat berjamaah itu ada 4. Yang pertama, adanya imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, yaitu sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Baik, kita lanjutkan dengan review yang ketiga, yaitu dalam sholat berjamaah terdapat istilah makmum masbuk dan makmum muafik. Nah, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang makmum masbuk. Makmum masbuk merupakan makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Pinter. Selanjutnya yaitu review yang keempat. Review yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang menghalangi sholat berjamaah. Di antaranya yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Bisa juga ditambahi dengan sangat ingin buang air besar atau buang air kecil dan sebagainya. Review yang terakhir yaitu sebutkan 3 keutamaan dalam sholat berjamaah. Keutamaan dari sholat berjamaah yaitu menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Setelah kita mereview pertemuan yang kemarin, marilah kita beranjak kepada bab selanjutnya, yaitu tentang selamat datang wahai Nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Langsung saja, yaitu tentang kehadiran sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Ibunya bernama Siti Aminah. Nah, saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya merupakan seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai Nabi Muhammad SAW menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru berusia 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikan Nabi Muhammad lebih matang daripada usianya. Setelah itu, sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya pada usia 12 tahun. Nabi Muhammad diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya yang bernama Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basrah di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Sehingga pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangatlah jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya, dan Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Perilaku baik Rasulullah lainnya yaitu perihal kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW dapat merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama, ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Nah, disitulah yang membuat Siti Khadijah tertarik
dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad itu merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya atau menjadi Rasul. Nah, setelah wahyu pertama ini turun kepada Rasulullah, malaikat Jibril itu tidak lagi muncul untuk beberapa lama. Nah, sementara Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turunlah wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, mungkin sekian materi pertemuan pada hari ini, yaitu tentang kehadiran Sang Kekasih dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini. Banyak sekali sifat atau sikap Rasulullah yang merupakan tauladan bagi kita semua dan dapat kita petik hikmah. Mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.